mempersiapkan agar di TPA nanti kita bisa menjadikan PLTSA. Apa itu, Pak? Pembangkit listrik tenaga sampah. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik. Kali ini bersama dengan saya, Gata Maria. Dan saya sekarang sudah berada di kantor DLH Kota Semarang. Bersama dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Bapak Sabto Adi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang semua untuk para Tribuners ya. Selamat siang juga, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin, Bapak. Bapak, mungkin masyarakat ini belum banyak yang tahu tentang DLH nih, Pak. Sebenarnya tugasnya DLH itu apa sih, Pak? Apa yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup? Seperti namanya, kita bagaimana ini membantu wali kota, kepala daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, kualitas lingkungan hidup itu tercermin dari apa? Dari baiknya kualitas udara misalnya, kualitas airnya, kualitas tutupan lahannya, lingkungannya yang bersih, bebas sampah. Kemudian kewaspadaan kita tentang bagaimana kita itu menghadapi berbagai perubahan iklim ini misalnya. Jadi intinya kita bagaimana semua kegiatan pemerintah maupun masyarakat itu bisa senantiasa menjadikan lingkungan yang lebih nyaman. Misalnya lingkungan industri, bagaimana lingkungan industri itu melakukan kegiatannya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian bagaimana aktivitas-aktivitas masyarakat itu juga bisa mewujudkan lingkungan yang nyaman juga. Maka aktivitas-aktivitas masyarakat inilah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana tadi tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita yang lebih nyaman, lebih sehat, lebih nyaman bagi semuanya, bagi kita semua manusia ini, khususnya warga Kota Semarang tentunya kalau Kota Semarang. Itu. Terkait ini nih Pak, sekarang ini kan sedang masa pancaroba ya Pak, pergantian iklim nih. Sebenarnya untuk menghadapi pergantian iklim ini, gimana sih Pak masyarakat harus bertindak Pak? Ya, kita sebenarnya bisa memanfaatkan berbagai sumber informasi, misalnya dari BMKG. Ya, BMKG ini selalu menginformasikan tentang prediksi perubahan cuaca dan sebagainya. Terus kemudian perubahan iklim ini juga kita merasakan ya, misalnya perubahan dari musim yang hujan deras, tiba-tiba panas dan sebagainya, panasnya juga. Ini kita bisa melakukan, ada pergerakan angin. Ini bagian dari program perubahan iklim yang terjadi di dunia ini. Ada kemarin kita mendengar bahwa isu glacier, ya, di glacier itu mulai mencair. Ini akan meningkatkan tinggi air. Apalagi Kota Semarang ini yang rob banjir dan sebagainya ini. Ada maka DLH atau ini Kota Semarang ini mendorong adanya kepedulian kita untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Nah, mitigasi perubahan iklim ini bisa kita lakukan dengan upaya-upaya kita. Tadi indikatornya bagaimana kita meningkatkan kualitas udara kita. Kualitas udara itu dari apa? Kita bisa meningkatkan, itu berarti kan angka meningkat. Berarti ada faktor pengurangnya yang jelek. Nah, faktor meningkatkan itu adalah produksi oksigen misalnya. Nah, kita tahu produksi oksigen itu bagian besar diperoleh dari mana? Adalah dari vegetasi, proses fotosintesis di tanaman-tanaman itu kan menghasilkan oksigen. Nah, ini kita harus melakukan penanaman pohon. Mau tidak mau kita harus memperbanyak tanaman pohon. Jangan yang sudah ada ya jangan bangilah, diatur aja. Juga kualitas air misalnya. Kualitas air dengan kemarin ada banjir, ada curah hujan yang tidak menentu kayak gitu. Untuk Kota Semarang juga cukup rawan. Karena kita tahu daerah Semarang itu geografisnya adalah ada daratan di atas, perbukitan, ada dataran yang di pantai. Jadi tingkat elevasinya itu cukup terjal, sehingga aliran sungai itu, aliran air itu harus dikendalikan dengan betul.
maka menjaga kebersihan sungai, saluran, itu perlu kita lakukan. Sampah-sampahnya itu harus kita bersihkan agar aliran air itu betul-betul jalan di tempat aliran yang disediakan, tidak mengalir di lewat jalan-jalan yang kita sebut banjir itu. Nah, salah satunya itu tadi tentang sampah nih Pak. Oh iya, nah, sampah. Sampah itu kan Kota Semarang sendiri sebenarnya udah ada yang namanya bank sampah ya Pak ya. Sebenarnya gimana sih Pak bank sampah ini Pak? Kalau bicara tentang sampah ini, ngomong-ngomong tentang sampah, ngomong dengan sampah ini berangkat dari pengertian kita bahwa sampah itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal kalau kita lihat satu persatu itu masih ada bisa dimanfaatkan. Itu. Kalau tadi misal terpaksa menjamu dengan air mineral atau air botol, kayak botol plastik. Nah, botol plastiknya ini atau mungkin gelas plastiknya itu jangan dibuang aja, kumpulkan dulu. Nah, ini adalah langkah memilah. Kalau nanti bungkusnya misalnya ada snack dosnya itu plastik, ada kertasnya kita pilah. Kita kumpulkan sendiri, jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, ini namanya kita melakukan pilah sampah. Ya, maka pilah sampah. Kalau misalnya sisa-sisa saset-saset itu ya, sampo dan sebagainya itu atau botol-botol sampo itu, ya itu ya jangan dibuang kalau sudah tidak dipakai. Bersihkan dulu, misalnya digojaki itu, kumpulkan dan kelompok ini. Jadi tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, ini upaya kita namanya kita pilah sampah dari rumah. Nah, setelah itu sampahnya yang dipilah tadi dikemanakan. Nah, ini ada nilai ekonomisnya ini. Kalau mau melakukan ada nilai ekonomisnya, ada nilai duitnya, ada cuannya. Dapat duit ya Pak dari situ ya Pak? Dari sampah dapat uang ya Pak? Ya, ada. Nah, ini dimanakan? Di lingkungan penjenengan atau di lingkungan kita itu ada bank sampah. Ibu-ibu PKK di lingkungan kita itu sudah membentuk bank sampah. Kalau kita belum ikut, ya coba tanya di Pak RT, Pak ada bank sampah enggak? Kalau enggak ada, jenengan cari browsing itu di bank sampah terdekat gitu. Itu di mana tuh Pak? Kalau di nanti lihat. Google itu lihat aja. Di Google ini bank sampah terdekat, nanti ada petanya, ada. Nanti bisa dihubungi, saya Pak punya ini 1 karung plastik atau nanti bisa diambil, mereka akan mengambil ke tempat kita. Terus akan diambil ke rumah Pak? Iya, ya nanti ada yang mau gitu. Iya ada gitu. Ada yang kalau memang itu kan yang keliling-keliling kan ada juga ya. Tapi ada yang misalnya rongsokan gitu ya, jadi keliling cari itu juga mau beli itu. Tapi kalau enggak aplikasi kan sulit, panggil aja itu aplikasi kami. Ada beberapa komunitas yang bergerak di situ menggunakan aplikasi. Sudah ada aplikasinya ada, ya? Misalnya saya nyebut aja biar nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Ya, misalnya itu ada Rapel. Ya, Rapel namanya, aplikasi namanya Rapel ya Pak? Ya, di situ ada Rapel. Terus ada muda itu ya, anak-anak muda juga kok. Anak muda. Itu bank sampah yang di lingkungan itu juga ada. RT RW di Semarang sendiri melalui Ibu PKK, tim penggerak PKK Kota Semarang, itu mewajibkan setiap PKK di lingkungan RT RW itu membentuk bank sampah. Jadi sudah diwajibkan. Tapi dari DLH yang kami verifikasi yang sudah melembaga, sudah membentuk pengurusan dan melakukan operasi yang jalan, ini ada 136 bank sampah di lingkungan kita di Kota Semarang ini. Itu banyak, pokoknya lingkungan banyak tuh. Nah, tadi sampah yang sudah dipilah tadi itu diserahkan. Jadi tidak dibuang ke tempat sampah. Nah, ini proses pengumpulan tadi. Ya, manajemen pengumpulan. Terus kemudian setelah itu ditransporter tadi. Kalau yang hasil pilahnya tadi diangkut bawa ke bank sampah, yang jadi residu yang dibuang ke tempat sampah nanti diangkut dengan beca sampah, dibuang ke TPS. Ya, TPS ini. Di TPS nanti diolah lagi ya Pak ya? Ya, di TPS itu yang ada di Kota Semarang, di sana itu pasti ada pemulung-pemulungnya. Ya, pemulung-pemulung. Nah, ini sekarang kami akan lebih kita modernisir untuk TPS-TPS itu, namanya TPS 3R. Ada proses pilah organiknya, pilah anorganiknya juga kita lakukan pilah. Yang anorganiknya itu nanti bisa tadi ke pengepul-pengepul, yang organiknya bisa kita
pilah, kita olah menjadi pupuk composting. Pupuk Kompos atau kita untuk budidaya maggot, atau nanti kita bisa kelola atau kita jadikan ekoenzim. Ekoenzim. Nah, itu Nah, ekoenzim tuh kayaknya belum banyak yang tahu nih Pak. Ekoenzim itu apa? Nah, nanti ini juga harus ada namanya Pak, ada upaya, ada effort. Nah, kalau kita pilah lagi sisa buah-buahan gimana? Sisa sayuran gimana? Kulit pisang, kulit jeruk, kulit apa itu kan kalau kita kulit jeruk itu ya, kalau bersih itu kita bauin kan wangi ya. Wangi ya Pak. Nah, Baunya seger ya Pak. itu berarti ada enzimnya itu. Nah, enzim ini kita olah menjadi ekoenzim. Ekoenzim. Nah, kita peram istilahnya apa kalau jadi kita itu, Pak. kulit-kulit itu ya, atau kulit sisa sayuran itu kita tampung aja di satu bak gitu. Kita campur molase. Molase itu apa ya? Gula tebu itu ya. Gula tebu. Gula tebu apa? Tetes tebu itu dicampur air. Sudah ditutup saja selama 3 bulan. Selama 3 bulan Pak, tapi ya, lumayan 3 lama bulan ya, ya lama. Nah, airnya ini sendiri, cairannya itu nanti itu menjadi ekoenzim tadi. Manfaatnya ekoenzim apa? Untuk ini pembersih lantai bisa, untuk menjernihkan air bisa, untuk misalnya ini untuk hand sanitizer itu, sanitizer juga bisa. Nah, ekoenzim itu bermanfaatnya tadi bisa untuk tadi keperluan untuk menjernihkan air. Misalnya selokan-selokan kita itu kotor itu ya, itu kasih ekoenzimnya bisa. Atau mungkin lingkungan bau misalnya untuk nyemprot-nyemprot itu yang misalnya TPS yang bau, kita semprot itu bisa menghilangkan atau mengurangi bau yang ada. Jadi ekoenzim itu kita gunakan semacam itu. Terus apa lagi setelah itu Bapak Ibu, ini kan proses di TPS. Kemudian kita transporter, kita bawa ke TPA. Residunya itu yang kita bawa ke TPA. Ini yang jadi sebetulnya tempat pengelolaan akhir itu tidak hanya TPA, tapi bisa ke industri daur ulang. Tadi yang anorganik tadi yang sempat kita pilah tadi itu tidak larinya tidak ke TPA akhirnya, tapi ke industri daur ulang untuk didaur ulang itu sesuai kebutuhannya. Minyak bisa untuk jadi sabun bisa misalnya, terus kemudian yang plastik bisa untuk berbagai macam itu. Jadi harapannya proses pendaur ulangan ini tidak hanya di TPA. Kita harapkan ada jalur lain. Tadi kalau di Indonesia itu kita kembangkannya di Semarang juga. Tadi pilah sampah dari rumah ke bank sampah mungkin ke pengepul agar memenuhi syarat industri daur ulang, baru ke industri daur ulang. Itu kalau yang sudah terjadi residu jadi sampah ya ke TPA. Nah, di TPA ini pemerintah Kota Semarang sekarang lagi mempersiapkan agar di TPA nanti kita bisa menjadikan PLTSA. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, di proses akhir ini sampah-sampah nanti itu akan kita proses ya, mungkin dengan proses pengolahan akhir tadi dengan teknologi tertentu sehingga bisa menjadi listrik, ya, pembangkit listrik. Nah, ini yang sedang kita siapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Mudah-mudahan ini tahun ini kita segera memperoleh partner KPBU-nya kerja sama pemerintah Indonesia ya, bisa terwujud sehingga kita bisa mewujudkan kapasitas TPA kita bisa kita optimalkan. Itu Mbak, ini yang berkaitan sampah. Jadi ada gerakan-gerakan kita harus melakukan pilah sampah. Ya, masyarakat mau membantu di mana ini? Ya, Pak. Ya tadi. Apa nih Ya, yang dikerjakan masyarakat? karena kebersihan itu bagian dari iman. Nah, tapi proses kebersihan itu, hasil kebersihan itu, resik-resik itu adalah sampah. Nah, kalau kita melakukan bijak tadi, sebelum jadi sampah, melakukan pemilahan sampah. Kalau sebelumnya kita sudah ada megah nyampah tadi, kalau bisa kita jangan menimbulkan sampah. Ya, inilah bagian kepedulian kita untuk melakukan upaya megah nyampah. Itu kemudian sudah itu. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Semoga nanti masyarakat Semarang jadi lebih aware ya Pak. Amin ya. Ya, kita
lingkungan kita ya kita sendiri yang harus menjaga gitu. Ya. Oke. Terima kasih Tribuners, kita akan jumpa lagi di Tribun Topik selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik.